Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, selamat pagi ibu-ibu. Saya akan membuatkan video tutorial bagi orang tua yang kesulitan bagaimana cara membantu anaknya untuk menjawab atau mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Nah, jadi begini ya, kalau misalkan kemarin kita belajar bersama-sama, ada dua tipe atau dua jenis soal ya, dengan cara pengiriman tugas yang berbeda. Langsung saja untuk tugas yang pertama, cara pengiriman seperti ini. Ibu-ibu langsung buka aplikasi Google Classroom, kemudian masuk ke kelasnya. Nah, kemudian lihat pada bagian bawah di tab tugas kelas. Di sini nanti akan muncul ya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Di sini saya tidak memberikan batasan waktu untuk tugas latihan ini, tetapi nanti untuk tugas-tugas anak-anak ibu dan bapak nanti akan ada batasan waktu. Setiap tugas harus dilakukan atau misalkan diupayakan dikerjakan dengan batasan waktu tertentu. Jika sudah lewat dari batas waktunya maka tidak akan bisa melakukan pengiriman tugas. Oke, langsung saja. Silakan di sini dipilih latihan 1. Nanti akan berbeda-beda ya judul latihan soalnya atau tugas-tugasnya. Tapi di sini sebagai latihan saya tulis latihan 1. Silakan dibuka. Nah, setelah masuk nanti akan ada narasi, akan ada teks. Di sini silakan dibaca perintahnya. Perhatikanlah dengan seksama gambar pada lampiran dan bacalah teksnya dan seterusnya. Tugas: buatlah sebuah pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks gambar. Kemudian cara mengerjakan tugas. Tulislah jawabannya pada buku tugasmu, pada buku tugas anak ya. Lalu foto dan upload di sini. Nah, pertanyaannya, ini gambarnya yang mana gitu kan? Nah, gambarnya yang mana? Sedangkan tadi di atas disebutkan bahwa perhatikan dengan seksama gambar dan teksnya. Nah, ibu bapak lihat pada bagian di bawah lagi ya ada lampiran, kemudian di situ ada gambar ikon berwarna merah. Ini adalah lampiran yang saya kirim atau materi yang saya kirim sebagai bahan untuk dipelajari oleh anak-anak ibu dan bapak. Caranya bagaimana melihatnya? Silahkan diketuk gambarnya, lalu akan muncul materinya. Nah, seperti ini. Materi yang saya kirim, hidup rukun di rumah. Nah, silahkan nanti ibu dan bapak mengarahkan anak-anaknya untuk membaca materi ini secara bersama-sama dan memahami materi ini bersama-sama. Ya, jangan lupa dibantu anaknya ya. Kalau misalkan bisa, diupayakan agar mereka membaca dan memahaminya. Nah, silahkan dibaca, ini teksnya. Nah, ini yang akan menjadi bahan untuk anak-anak menjawab tugasnya. Udin mempunyai kakak bernama Mutiara dan seterusnya. Nah, jika sudah dirasa sudah dibaca, sudah dipahami, kembali lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, siswa sudah membaca materinya. Sekarang bagaimana cara siswa menjawabnya? Nah, di sini permintaannya adalah tulislah jawabannya pada buku tugasmu, ya. Dan tugasnya sendiri adalah buat sebuah pertanyaan dan jawaban dari gambar yang tadi. Nah, berarti sekarang siswa itu menulis tugasnya pada buku tugasnya, menulis jawabannya pada buku tugasnya. Contoh di sini, anggap saja saya pun sudah membuat sebuah pertanyaan ya, sudah membuat jawaban dan juga pertanyaan, atau dalam pengertian lain saya sudah mengerjakan tugasnya. Tadi kan permintaannya dipoto ya, silakan ibu bapak nanti buka kamera. Nah, misalkan anggap saja ini jawaban yang sudah dibuat ya, kemudian dipoto. Nah, setelah ini bagaimana cara mengirimkan tugasnya? Silahkan ibu bapak kembali lagi ke aplikasi Google Classroom. Nah, di bagian paling bawah di sini ada tambahkan lampiran. Diketuk tambahkan lampiran yang ada, yang sebelah kirinya itu ada seperti tanda panah ya. Diketuk, kemudian pilih file. File itu ada di barisan ketiga ya, dari atas ke bawah. Ada drive, ada link, file. Nah, silahkan dicari tadi yang sudah dipoto oleh ibu dan bapak ya. Nah, diketuk yang sudah dipoto, tugas anak nanti akan masuk atau terlampir juga di aplikasi Google Classroom-nya. Tunggu sesaat ya. Ya, oke. Nah, lihat sekarang pada tugas Anda ya, di bawahnya sudah ada tuh. Ada lagi lampirannya. Nah, kalau yang bagian bawah ini berarti lampiran atau foto tugas dari anak ibu dan bapak itu sudah masuk ke aplikasi Google Classroom tetapi belum dikirim ke saya. Caranya, kirim ke guru atau kirim ke saya dengan cara lihat di atas tulisan tugas Anda ada seperti tanda panah ke atas ya. Ini ditarik ke atas ya, sekali lagi.
Ini ditarik ke atas, lalu lihat di bawah ada tulisan serahkan dengan tombol berwarna biru. Nah, itu ditekan, dipijit, kemudian serahkan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, pekerjaan telah terkirim di bagian bawah. Berarti ini sudah terkirim tugasnya dan sudah masuk ke dalam kantong tugas anak-anak ibu dan bapak. Sudah masuk ke saya. Tinggal nanti saya kirim begitu. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti sudah dikirim. Oke. Nah, bertanya lagi ibu dan bapak kepada saya, "Pak, tugasnya udah masuk belum?" Ibu bapak, kalau misalkan ibu bapak sudah kirim berarti sudah masuk. Berarti tinggal saya berikan nilai. Oke, sekarang saya akan berikan nilai ya. Nah, saya akan berikan nilai tapi di komputer nih, di perangkat yang lain. Misalkan saya berikan nilai 90. Kemudian saya kembalikan tugasnya atau saya sudah nilai, kembalikan nilainya, diserahkan lagi nilainya. Nah, ibu bapak kalau misalkan untuk penilaian saya itu setidaknya nanti begini, kegiatan kan akan dimulai jam setengah 8 pagi rutinnya biasanya jika tidak ada urusan yang lain, dan akan selesai pukul 10. Nah, setidaknya nilai itu akan sudah ada paling telat pukul 11 atau pukul 10 atau setidaknya pukul 11 pagi. Nanti ibu bapak bisa ngecek. Cara ngeceknya bagaimana? Silahkan ibu bapak kalau misalkan sudah dikirim dan sudah jam 10 atau misalkan saya sudah konfirmasi bahwa semua tugas sudah diberikan nilai, ibu bapak tinggal kembali lagi ya, kembali pencet kembali yang di kiri atas tuh, di kiri atas, di atas tulisan latihan ada panah ke kiri itu kembali, lalu ibu bapak masuk lagi ke latihan 1. Nah, lihat sekarang di samping tugas Anda sekarang sudah ada angka 90 dari 100. Nah, nilainya adalah saya beri nilai 90 dari skor maksimal 100. Nah, berarti kalau sudah seperti ini sudah dinilai. Oke, begitu ya. Jadi nanti nggak begini, "Pak, udah dinilai belum? Udah dinilai belum?" Nanti dilihat saja, dicek secara berkala ya. Kalau sudah dinilai berarti sudah ada. Oke, ini latihan yang pertama. Saya akhiri dulu. Untuk berikutnya saya akan berikan tutorial untuk latihan yang kedua. Sebentar ya, Ibu dan Bapak. Terima kasih.